Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertemu kembali. Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang bayi patologis. Sebentar ya. Oke, saya buka untuk opennya dulu. Oke, kita akan membahas tentang kegawat daruratan bayi baru lahir pada neonatus, yang mana definisi dari neonatus adalah bayi baru lahir berusia 0 sampai dengan 28 hari. Oke, nah di sini adalah kondisi bayi baru lahir dengan tanda-tanda yang tanda bahaya ya. Tentunya hal-hal yang di bawah ini kita jelaskan kepada ibu sebelum kita membawa pulang si ibu pulang ke rumahnya. Jadi di sini juga ada di buku KIA ya, di buku KIA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020. Nah, jadi selain mungkin saat kita konseling sebelum memulangkan pasien, kita jelaskan bahwasanya apa saja yang perlu diperhatikan oleh ibu tersebut ya dalam perawatan bayi baru lahir. Nah, ini harus menjadi warning apabila ibu-ibu tersebut mengalami salah satu hal yang ada di sini. Nah, mungkin saat kita konseling ya, selain pada ibunya, kita juga harus mengkonselingkannya kepada keluarganya. Jadi nanti mereka berjibaku gitu ya, saling tolong-menolong dalam perawatan atau memberikan asuhan kepada bayinya. Karena ibu terus terang biasanya pada hari pertama sampai dengan ketiga itu masih terfokus pada dirinya sendiri. Jadi keluarga harus dilibatkan dalam memberikan peran dalam perawatan dari bayi baru lahir. Nah, ini tanda-tanda ini harus kita beritahukan kepada ibunya apabila bayi ibu tersebut mengalami salah satu kondisi dari yang ada di bawah ini. Misalkan bayinya tidak mau menyusui, kemudian bayinya kejang ya, kemudian bayinya sesak nafas, nafasnya megap-megap gitu, kemudian merintih terus-menerus ataupun menangis terus-menerus ya. Kemudian bayinya hipotermi atau teraba dingin gitu. Kemudian bayinya lemah atau lemas gitu ya, tidak aktif gerakannya. Nah, lalu kulit dan mata bayi kuning. Nah, ini karena ada beberapa yang mungkin masih di tahap awal, masih belum begitu kelihatan gitu ya. Tapi di situ kita harus menjelaskan bagaimana warna kulit bayi yang normal. Kemudian bayinya muntah-muntah, lalu bayinya diare, atau kita temui bayinya panas tinggi gitu ya, panasnya tinggi. Kemudian tinjanya dari BAB-nya ya, kita lihat juga, kita analisis apakah normal atau tidak, atau warnanya pucat atau tidak itu. Kemudian adanya perdarahan pada tali pusat ataupun kemerahan atau menunjukkan tanda-tanda infeksi. Nah, ini sumbernya dari buku KIA ya, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020. Nah, ini juga sebenarnya ini ada di buku KIA, jadi kita sarankan ketika ibu di rumah mungkin ada hal-hal yang belum dipahami dari penjelasan yang kita berikan. Nah, itu ibunya bisa membacanya sendiri di buku KIA. Jadi buku KIA sekarang itu memang sudah lengkap gitu. Nah, ini selanjutnya adalah pemantauan kesehatan bayi baru lahir dari 0 sampai dengan 28 hari ya.
di mana sejak bayi lahir sampai dengan usia 28 hari, ibu dan keluarga harus bisa melakukan deteksi dari keadaan si bayi. Nah, apabila ditemukan satu kriteria atau lebih tanda bayi tidak sehat, maka harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang memadai, bisa di PMB gitu ya, segera lapor di PMB ataupun di puskesmas serta ke dokter praktek dan rumah sakit. Nah, kemudian di sini yang pertama adalah kita lihat dari nafasnya. Untuk bayi sehat, nafasnya adalah 40 sampai dengan 60 kali per menit. Nah, sedangkan untuk bayi yang tidak sehat tentunya tadi ya bisa kurang dari 40 kali per menit, bahkan bisa juga lebih dari 60 kali per menit. Nah, selain itu juga kita lihat dari warna kulitnya. Nah, untuk warna kulitnya ini adalah merah muda. Nah, untuk bayi-bayi yang kurang sehat, nah ini warnanya bisa pucat atau bahkan biru pada tubuhnya. Nah, ini untuk biru bisa menandakan bahwa dia mengalami hipotermi gitu ya. Oke, ini untuk gambarnya gitu ya. Kita lihat bayinya warnanya biasanya untuk bayi-bayi sehat adalah kemerahan gitu. Nah, ini ya ada sianosis sianosis sentral nih bahaya. Jadi perlu diperhatikan bila bayinya sudah mengalami kebiruan gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah kejang. Nah, untuk bayi sehat seharusnya adalah bayi yang tidak mengalami kejang. Namun apabila bayinya ini tidak sehat, nah ini ya, kita lihat kejangnya biasanya ditandai dengan matanya mendelik atau melotot gitu ya, tangannya bergerak seperti menari. Jadi beda dengan gerakan bayi-bayi seperti biasanya gitu ya. Kemudian bisa ditunjukkan dari menangisnya melengking dan kemudian tiba-tiba badannya kaku atau badannya kaku dan mulutnya mencucu. Nah, itu biasanya yang paling khas adalah hal ini disebut kejang. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah kita lihat dari aktivitasnya. Untuk bayi yang sehat, maka aktivitasnya adalah tadi ya, bayinya ya menangis tapi tidak selalu menangis terus ya. Jadi menangis apabila dia sedang haus, kemudian sedang BAB atau BAK. Nah, untuk bayi yang tidak sehat biasanya menangis terus-menerus karena mungkin karena dia belum bisa mengungkapkan perasaannya ya, jadi hanya bisa lewat tangisannya. Jadi kita harus waspada apabila bayinya ini terus-terusan menangis. Gitu. Kemudian bayinya lemas ataupun tidak bergerak. Nah, untuk bayi ini lemas itu biasanya kita bisa lihat dari sikunya ya. Kalau bayinya kayak lunglai gitu ya, sikunya tidak fleksi, nah itu biasanya bayinya masih kurang sehat. Nah, selanjutnya adalah minum ASI. Nah, ini apabila bayi sehat, biasanya minum ASI-nya kurang lebih 8 kali harusnya ya untuk bayi-bayi. Dan apabila bayinya tidur harus dibangunkan untuk tetap menyusu. Karena apa? Karena dikhawatirkan apabila bayinya kurang menyusu nanti mengindikasikan bayinya akan menuju ke arah tidak sehat. Nah, ini untuk bayi tidak sehat, bayinya tidak mau minum dan muntah apabila setelah kali mau minum, beda ya, muntah dan membutuhkan semuanya ini ya. Kemudian hisapannya, kita bisa lihat dari hisapannya itu kuat ya. Jadi ketika hisapannya lemah itu menandakan bahwasanya bayinya kurang sehat. Nah, ini untuk cara memberi ASI. Nah, tentunya pertama adalah yang sangat berperan adalah kita sebagai tenaga kesehatan, terutama bidan ya, setelah melahirkan si bayi. Apabila tidak ada hal-hal yang membahayakan untuk ibu dan bayinya, alangkah lebih baiknya diberikan IMD atau inisiasi menyusui dini ya. Ini hak dari si bayi tersebut untuk mendapatkan ASI secara dini atau bisa mendapatkan kolostrum dari si ibu tersebut. Nah, ini segera setelah bayi lahir diletakkan di dada ibu untuk dapat mencari putingnya secara mandiri ya, kemudian menyusukan kolostrumnya. Nah,
ini tidak diberikan makanan selain ASI. Nah, ini harapannya kita karena sekarang juga sudah banyak sekali media yang mendukung ya untuk pemberian ASI secara eksklusif dan IMD ini. Jadi harapannya bidan juga bisa berperan aktif dalam mensukseskan untuk IMD dan ASI eksklusif. Nah, ini ya untuk ASI ya harapannya diberikan sesering mungkin atau on demand minimal 8 sampai dengan 12 kali setiap bayi menginginkannya atau on demand tadi ya. Jadi kalau bayinya tidur kita bangunkan. Kemudian normalnya bayi menyusu antara 5 sampai dengan 30 menit gitu. Lalu jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Jadi tadi ya, dibangunkan apabila bayinya tidur terus. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara yang lainnya. Jadi ini juga nantinya ketika kita menyusukan payudara sampai dengan kosong, akan ada produksi yang lebih banyak lagi. Jadi harapannya seperti itu. Jadi bergantian payudara kanan dan payudara kiri. Selanjutnya, susui anak dalam kondisi yang menyenangkan, nyaman, dan penuh perhatian. Jadi memang ibu-ibu busui ini ya harus mendapatkan support dari keluarga, gitu ya. Harapannya hatinya itu senang, jadi ASINya bisa sangat melimpah untuk produksinya. Kemudian dukungan dari suami, ini tadi dukungan dari suami keluarga sangat penting dalam pemberian ASI eksklusif. Jadi sekarang ketika mau pulang tadi ya, jadi tidak hanya edukasi kepada si ibu tersebut, tapi kepada mungkin di situ ada mertuanya, ibunya, dan suaminya. Jadi di situ semuanya harus dilibatkan dalam upaya pemberian ASI eksklusif. Nah ini ya kita yang harus ajarkan kepada ibu bahwasanya saat menyusui kita perhatikan perlekatannya. Nah ini ya ada posisi dan perlekatannya. Untuk posisinya pertama adalah kepala dan badan bayi harus segaris lurus. Jadi bukan bayinya telentang kepalanya menengok gitu ya, tapi ini diusahakan adalah secara garis lurus. Wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting susu gitu. Jadi memang harus segaris dan semuanya menghadap ke payudara. Badan ibu dekat ke tubuh ibu. Nah, ini akan ada bonding ya. Bondingnya akan terbangun antara si ibu dan si bayi. Lalu ibu menggendong dan mendekap bayi secara utuh. Nah, di sini juga jangan lupa tetap dijaga untuk kehangatan dari bayi tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu perlekatannya ya. Tadi setelah badannya harus tegak lurus, ternyata perlekatannya ya, bayi dekat dengan payudara dan mulut membuka lebar. Jadi harapannya adalah mulutnya terbuka lebar agar semua bagian aerola itu bisa masuk ke dalam mulut bayi. Jadi tidak hanya putingnya saja. Kemudian dagu bayi menyentuh dari payudara, ya, menghadap dan bersentuhan. Lalu bibir bawah bayi memutar keluar atau doer. Jadi memang semuanya masuk ke dalam semua aerola bisa masuk ke dalam mulut. Nah, ini adapun untuk saat ini ya. Untuk ibu-ibu, mungkin ibu-ibu yang bekerja gitu ya. Jadi tetap diedukasikan untuk tetap memberikan ASINya secara eksklusif sampai dengan 6 bulan. Nah, dengan cara apa? Nah, biasanya dengan cara diperah atau pemerahan ASI. Nah, ini adalah cara-cara ya yang bisa digunakan, bisa diperah secara seperti ini atau sekarang bisa dengan menggunakan pompa ASI gitu ya. Ini sekarang sudah banyak sekali dari yang manual maupun yang elektrik, jadi bisa digunakan untuk ibu-ibu yang mungkin ada keterbatasan untuk menyusui langsung bayinya. Jadi bisa diperah. Kemudian jangan lupa sebelum melakukan pemerahan ASI dianjurkan untuk melakukan cuci tangan dengan sabun ya.
dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, kemudian dilakukanlah pemerasan. Nah, ini bisa ini tangan kiri menopang dan tangan yang lain adalah mengurut ya. Nah, ini seperti ini, lalu disimpanlah ke dalam lemari es atau bisa langsung disusukan kepada si bayinya. Nah, namun untuk susu-susu yang sudah dimasukkan ke dalam lemari es tentunya sebelum tidak mungkin ya diberikan dalam kondisi dingin untuk bayinya. Nah, ini sebelum diberikan kepada bayinya maka direndam dalam wadah berisi air hangat. Nah, gunakan gelas kaca atau keramik dan mangkok kaca atau keramik, jangan menggunakan bahan plastik ataupun melamin. Jadi memang ini lebih safety apabila menggunakan si botol kaca. Oke, ini untuk penyimpanan ASI perah ya atau asip. Nah, untuk apabila disimpan pada ini ya ASI baru diperah disimpan dalam cooler bag. Nah, ini suhunya pada 15 derajat Celcius. Nah, ini bisa menyimpan selama 24 jam. Kemudian untuk asip dalam suhu ruangan itu suhunya 27 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius atau kurang dari 25 derajat Celcius. Nah, ini ya kalau yang kurang dari 25 derajat Celcius akan bertahan pada 6 sampai dengan 8 jam, namun untuk suhu 27 sampai 30 derajat bisa bertahan 4 jam. Lalu untuk di kulkas ya, ini apabila suhunya kurang dari 4 derajat Celcius, ini ya, lamanya bisa sampai 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian untuk pada freezer satu pintu di suhu 15 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius bisa bertahan 2 minggu. Lalu untuk freezer 2 pintu ya, suhunya minus 20 derajat Celcius sampai dengan 18 derajat Celcius bisa bertahan 3 sampai dengan 6 bulan. Nah, catatannya jangan lupa simpan ASI perah sebanyak 15 sampai 60 ml per wadah untuk menghindari ASI perah yang terbuang karena tidak habis diminum oleh bayi. Jadi memang di packingnya ya disimpannya itu sesuai dengan kebutuhan satu kali bayi tersebut minum. Jadi biar tidak sia-sia ya sudah ditampung susah-susah gitu ya. Ternyata bayi kelebihan jumlahnya nantinya akan dibuang gitu. Jadi diusahakan disimpannya sesuai dengan kapasitas dari sekali minum si bayi. Nah, untuk selanjutnya adalah bayinya kuning ya. Ini merupakan tanda dari bayi tidak sehat ya. Untuk bayi sehat harusnya tidak ada atau tidak muncul kuning pada 24 jam sampai dengan 72 jam pertama atau biasanya bayi baru lahir sampai dengan 3 hari ya. Itu dia tidak akan muncul gitu. Kemudian hilang dalam 2 minggu, kemudian bilirubinnya kurang dari 15 mg per desiliter. Jadi memang untuk bayi-bayi sehat biasanya apabila kuning munculnya setelah hari ketiga gitu ya. Nah, yang berbahaya ada apabila kuningnya ini pada kurang dari 24 jam pertama dan menetap sampai dengan 2 minggu. Dan apabila dilakukan pemeriksaan kadar bilirubin, dia di lebih dari 15 mg per desiliter. Jadi memang bayinya biasanya di sini hiperbilirubin, kalau bisa kita bilang ya, maka membutuhkan memang biasanya ada terapi sinar dan dilakukan di rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya adalah indikator dari tinja ya, di mana jika menemukan warna mendekati nomor 1 sampai dengan 3 atau pertama ya 1 sampai dengan 3 warnanya
atau pertama warnanya mendekati 4 sampai dengan 7, tetapi kemudian warnanya menjadi lebih pucat, menjadi nomor 1 sampai dengan 3, ada kemungkinan bayi menderita dari atresia biliar ya, sehingga ini harus dilakukan penanganan lebih intensif atau dibawa ke rumah sakit atau dokter. Nah, periksa warna tinja bayi setiap harinya. Nah, ini ya isi tabel warna tinja saat umur 2 minggu, 1 bulan, dan 1 sampai dengan 4 bulan. Jadi memang perlu diperhatikan dari warna yang ada pada tinjanya saat BAK. Jadi kita harus mengisi ini ya. Jadi untuk meninjau apakah BAB-nya ini sesuai sudah dengan kondisi normal atau tidak. Untuk selanjutnya yaitu bayinya mengalami diare, yang mana seharusnya untuk bayi-bayi sehat dia tidak akan BAB ya, lebih dari 5 kali ya dalam sehari, dan konsistensinya itu encer ya. Jadi untuk bayi sehat itu buang air kecilnya 6 sampai dengan 8 kali per hari. Namun untuk bayi sakit itu bisa kurang dari 6 kali ya, air seninya sedikit pekat dan cenderung sedikit jumlahnya. Jadi biasanya ini nanti juga akan mengarah juga ke dehidrasi bayinya ya, kalau memang konsumsi airnya sedikit dan kencingnya sedikit. Kemudian buang air besarnya ya, kita bisa lihat encer berisi seperti biasanya. Jadi biasanya memang cenderung kayak ada ampas-ampasnya gitu ketika BAB. Nah, namun untuk kondisi bayi diare dia itu akan sangat encer, tidak bisa bahkan tidak bisa buang air besar lebih dari 3 hari. Nah, di sini adanya perubahan konsistensi dan frekuensi dari buang air besar. Jadi kita harus memperhatikan dari eliminasi si bayi tersebut. Nah, ini ya untuk warna dari BAK-nya ya, kita lihat bila dia itu bagus atau normal, nah warnanya akan seperti ini ya. Anak ibu sudah terhidrasi dengan baik. Nah, ini juga berarti ini menyusunya juga sudah bagus gitu ya. Kemudian apabila di sini kurang terhidrasi ya, dan ini bayinya sudah ada tanda dari dehidrasi. Nah, di sini harus dijelaskan bahwasanya kurang minum. Biasanya memang pekat untuk warna dari air urinnya. Nah, untuk selanjutnya bayinya bisa dingin ataupun bisa panas tinggi. Nah, di sini untuk normalnya suhu tubuh dari bayi adalah 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Jadi memang tadi ya saat dipulangkan kita juga harus menginformasikan kepada si ibu untuk tetap menjaga kehangatan tubuh dari si bayi. Nah, ini ya kalau bayinya terlalu dingin atau suhunya terlalu panas pastinya akan rewel. Nah, ini untuk cara menjaga agar bayinya tetap hangat, tentunya kita memandikan bayi dengan air hangat 6 jam setelah bayi baru lahir. Ini syaratnya harus bayinya dalam kondisi sehat dan stabil ya. Kemudian sebelum tali pusat lepas, mandikan bayi dengan dilap. Nah, biasanya memang tidak dimasukkan ke dalam bak ya ketika tali pusatnya belum lepas, tapi dengan air tapi masih di atas tempat tidur gitu. Kemudian setelah tali pusat lepas, bayi dapat dimandikan dengan dimasukkan ke dalam air. Nah, ini hati-hati agar kepala tidak terendam. Kemudian bersihkan kemaluan bayi dari arah depan ke belakang dengan kapas basah air dan handuk bersih basah. Jadi memang untuk membersihkan area genital ya, ini juga harus diinformasikan juga. Nah, khawatirnya kalau dibolak-balik gitu ya dari
habis BAB terus ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, itu tadi bakterinya masuk ke dalam vagina ataupun alat genitalnya. Jadi memang kalau membersihkan dari depan dulu, kalau depan bersih, kemudian di area belakangnya. Nih, untuk menjaga bayi tetap hangat, berikan pakaian dan selimut setiap saat, kemudian jangan lupa dipakaikan kaki ya, kaos kaki, kaos tangan, tapi sekarang juga ini ya pada saat dirasa cuacanya dingin. Nah, kalaupun tidak ya untuk sarung tangan ini sebenarnya ini melatih refleks dari si bayi ya. Jadi memang kalau tidak perlu sekali, tidak usah dipakaikan kaos tangan gitu. Kemudian segera ganti baju dan popok bila basah gitu ya. Apabila bayinya ngompol segera digantikan agar tidak ada diaperas ya, nantinya ada ruam takutnya. Kemudian lakukan perawatan metode kanguru jika berat badan kurang dari 2.500 gram. Lalu bidan atau perawat atau dokter menjelaskan bagaimana cara perawatan metode kanguru ya. Tentunya untuk metode kanguru ini harus skin to skin. Nah, walaupun tidak ibunya langsung ya, bisa dengan mungkin keluarganya, suaminya atau orang tuanya. Usahakan bayi berada dalam lingkungan udara yang sejuk. Jika menggunakan kipas angin, diusahakan agar anginnya tidak langsung mengarah mengenai bayinya. Ataupun apabila menggunakan AC, ya AC-nya ini suhunya di 25 sampai dengan 26 derajat Celcius. Jadi memang jangan terlalu dingin, nanti khawatirnya bayinya jadi hipotermi. Nah, ini untuk metode kanguru ya, perawatannya bisa ibunya ataupun bapaknya atau ayahnya gitu ya. Metode ini diperuntukkan untuk bayi-bayi kecil. Apabila bayi itu prematur, namun tidak ada kendala-kendala yang lain ya, tidak ada gangguan nafas gitu ya. Ini dan juga untuk bayi berat badan lahir rendah, di berat badan kurang dari 2.500 gram. Nah, di sini akan mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan sampai dengan stabil untuk diperbolehkan pulang ke rumah. Nah, perawatan metode kanguru ini disarankan untuk bayi kecil agar menjaga kehangatan dan meningkatkan asupan ASI. Nah, ibu dan keluarga juga bisa yang memiliki bayi kecil bisa meminta penjelasan kepada tenaga kesehatan. Jadi ini tadi ya, metode kanguru ini harusnya skin to skin, jadi bisa nih ya, tapi ini jangan lupa ditutupi di bagian atasnya. Khawatirnya bagian atas bayi ini bisa kehilangan panas juga. Kemudian ini ya, ini bisa sambil dengan tidur, bisa ayahnya, ataupun bisa dengan beraktivitas juga. Jadi tidak mengurangi keterbatasan gitu ya, keterbatasan ibunya sambil bekerja pun bisa di metode kanguru gitu ya. Nah, untuk selanjutnya demam tadi ya, jika masih menyusu maka berikan ASI sesering mungkin. Nah, kemudian beri minum lebih sering dan lebih banyak, jangan diselimuti atau diberi baju tebal. Karena biasanya orang-orang ketika bayinya panas tuh semakin diberikan selimut yang tebal. Jangan lupa ya ini dikompres dengan air biasa atau air hangat, jangan air dingin karena tadi ya karena kalau diberikan air hangat nanti itu panasnya akan berangsur-angsur turunnya gitu. Jangan kompres dengan air dingin karena anak bisa menggigil. Ini. Kemudian jika demam tinggi, beri obat penurun panas sesuai dengan dosis. Jangan lupa sebelum kita memberikan obat ya, pastinya kita harus dikonsultasikan dulu kepada dokternya. Jadi karena ada perbedaan dosis ya, apabila bayinya ini usianya berapa, kemudian berat badannya berapa, jadi akan ada dosis yang berbeda. Nah, ini segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan jika bayinya demam, bahkan disertai dengan kejang, kemudian setelah diberi penurun panas, dalam 2 hari tetap saja tidak turun, jadi memang harus dibawa ke Vaskes. Nah, untuk kriteria selanjutnya yaitu adalah tali pusat. Yang mana untuk tali pusat untuk bayi dalam kondisi sehat itu akan bersih, tidak bau ya. Nah, namun apabila bayinya tidak sehat,
bayi tersebut akan mengalami tanda-tanda seperti ini. Nah, ini bisa mengarah pada infeksi. Nah, ya, ini bayinya tali pusatnya ada kemerahan, kemudian bahkan ada ini pastinya akan ada berbau khas ya menuju ke arah infeksi dan bahkan ditemukan nanah gitu. Jadi memang harus segera dibawa ke tenaga kesehatan. Nah, kita harus beritahu kepada apa namanya kepada orang tua ataupun keluarga ya, apabila melakukan perawatan tali pusat, terlebih dahulu kita cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, kemudian jangan memberikan apapun pada tali pusatnya ya, karena banyak sekali ramuan-ramuan terkadang yang itu justru membuat tali pusat tersebut menjadi infeksi. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada ibu sebelum memulangkan ibu tersebut ke rumah. Kemudian rawat tali pusat terbuka dan kering. Nah, ini ternyata untuk penelitian terbaru memang mengatakan untuk perawatan tali pusat itu adalah bersih dan kering ya. Jadi membiarkan tali pusatnya terbuka asal tadi ya harus tetap bersih. Jika kotor atau basah cuci dengan air bersih dan sabun lalu keringkan. Jadi ini untuk penata laksanaan terhadap tali pusat bayi baru lahir. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita melihat adanya ke arah mata, mulut, dan kulit. Di mana untuk bayi sehat matanya harusnya bening gitu ya. Bercak tidak ada, bercak mulutnya tidak ada. Nah, kalau mungkin bekas menyusui ya kita bisa bersihkan dengan kasa ya. Dan itu akan hilang. Namun ketika bayinya tidak sehat, nah itu akan ada bekas bercak-bercak putih. Kemudian pada kulitnya pada bayi sehat ya bersih, ya warnanya bersih, tidak ada bintil-bintil. Nah, namun pada bayi yang dalam kondisi tidak sehat, nah ini akan ada bintil, berair, bahkan kemerahan. Nah, tentunya ketika ada tanda-tanda tersebut harus segera dibawa ke tenaga kesehatan. Nah, ini untuk kondisi bayi baru lahir 0 sampai 28 hari. Nah, ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah merawat bayinya. Jadi ini memang harus ditanamkan untuk menjaga dari kebersihan. Kemudian memberikan ASI sampai bayi berusia 6 bulan. Nah, pantau terus, ini ya dipantau kondisi bayi baru lahir setiap saat. Kita lihat tidurnya. Jadi pola tidurnya 16 jam dalam satu hari, kemudian bayi itu tidurnya sebaiknya telentang ya. Jadi kalau tengkurap dikhawatirkan ada kita tidak tahu nanti ada sumbatan dari jalan nafasnya, takutnya tidak bisa bernafas. Gitu. Kemudian gunakan alas yang rata, jauhkan dari benda-benda, jauhkan benda yang dapat menutupi kepalanya, gitu kan. Takutnya ini ya bayinya tertutup kepalanya tidak bisa bernafas. Juga gunakan kelambu untuk menjaga bayi tersebut. Nah, kita lihat juga dari pola BAB-nya tadi ya. BAB pertama paling lambat 48 jam setelah bayi lahir, kemudian perhatikan BAB warnanya ya, biasanya pertama warnanya pekat, hijau kekuningan sampai dengan hari kelima. Kemudian bayi BAB 3 sampai 4 kali per hari pada saat pertama. Kemudian ibu pengasuh keluarga harus waspada jika ada perubahan bentuk, tinja, dan frekuensi BAB. Jadi dikhawatirkan tadi ya, dikhawatirkan ada atresia biliar dan diare. Kemudian untuk pola BAK-nya atau buang air kecilnya, BAK pertama dalam 24 jam. Kemudian BAK-nya jernih tadi ya, kuningnya, dan 5-6 kali dalam setiap harinya. Tuh. Jadi kita harus inspeksi saat bayi itu pipisnya dilihat seperti apa. Tadi dikhawatirkan adanya dehidrasi. Kemudian kenaikan berat badan bayi ya dalam minggu pertama kemungkinan akan turun ya. Kemungkinan akan turun pada usia 7 sampai 10 hari.
atau 2 minggu gitu ya, umumnya telah mencapai berat badan lahirnya. Jadi emang pada awalnya turun berat badannya, kurang lebih 10% ya. Kemudian akan naik kembali. Nih, untuk kondisi bayi baru lahir, harus dilakukan pemeriksaan yang optimal. Nah, tentunya kita memeriksanya pada saat KM dari bayinya, ataupun karena biasanya kan bayinya tidak datang sendiri ya, jadi bersama dengan ibunya, jadi KM dan KF-nya. Jadi kita memeriksa si ibunya, juga kita memeriksa si bayinya. Nah, kemudian ketika ini pasiennya baru ya, kita tanyakan, jadi ditapis lagi dari awal bagaimana, apakah ada kendala dalam kehamilan persalinannya. Nah, namun kalau memang ini pasien kita dari awal ya, kita tanyakan kendala yang dialami selama masa nifas ini, atau pengasuhan dari bayi baru lahirnya. Oke, terima kasih. Sudah pada slide yang terakhir ya. Alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan untuk sesi asuhan kebidanan pada bayi patologis ya. Oke, teman-teman, cukup sekian dari saya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, ataupun ada mungkin nanti teman-teman ada referensi yang paling baru, kita bisa sharing dan diskusi dalam kesempatan berikutnya, atau bisa langsung disertakan di kolom komentar. Mungkin ada yang terbaru, evidence base-nya seperti apa. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.